Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi wa ni'mal huda. Sabaqal awali fil wujudi bi asriha fal kullu min bil haqiqati mubtada. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, terkhusus akhina fillah, Guru Saidi dan seluruh kawanan sidik, juga kepala desa dan seluruh perangkatnya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara kita untuk mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah salah satu cara untuk kita memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah salah satu cara dari sekian banyak ribu cara untuk kita mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbullah pertanyaan, kalau kita tidak melaksanakan yang seperti ini, apakah Nabi kita tidak mulia? Apakah Nabi kita tidak agung? Apakah Nabi kita kada hebat? Tidak bunda, tidak bapak. Walaupun satu dunia orang tidak memuliakan Nabi kita, walaupun satu dunia orang mencemooh Nabi kita, walaupun satu dunia orang kada mengherani Nabi kita, Nabi Muhammad bukan mulianya dari kita, tapi mulianya dari Sang Pencipta. Kemuliaan Nabi Muhammad, kehormatan Nabi Muhammad itu sudah full. Bukan gara-gara kita sering sholawat lalu Nabi derajatnya naik, tidak. Malah ketika kita baca sholawat, sholawat yang kita baca dibalikkan lagi ke kita. Semakin banyak kita sholawat, semakin untung kita. Orang yang cinta kepada Nabi pasti beruntung. Tidak ada orang yang cinta Nabi kada beruntung. Oleh karena itu, rugilah ketika kita hidup yang sebentar ini kita hanya asyik dan diasyikkan, hanya sibuk dan disibukkan, hanya hayal dengan urusan dunia tanpa menghiraukan keberadaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pintu pertama dan terakhir bagi kita umat Islam untuk bisa dekat dengan Allah. Tak ada satu orang pun, satu mukmin pun yang bisa jalan menuju Allah kecuali melewat pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun mereka. Oleh karenanya, seorang yang mencintai Rasulullah dijamin sudah. Seorang Abu Jahal, Abu Lahab, kafir, pembenci Rasulullah, karena beliau himung gembira dengan lahirnya baginda Rasul, Allah ringankan siksanya. Wa man fil jahimi laqad khuffifa li farhatihi maulidal Mustafa. Abu Lahab itu jelas sudah divonis oleh Allah, dicap ahli neraka. Kenapa? Maka masih aja Allah tuh meringankan siksaan sidin. Itu paman Rasulullah loh. Kenapa? Karena ketika Rasulullah lahir, budaknya si Abu Lahab datang mengkabarkan bahwa anak Abdullah, keponakan Abu Lahab lahir. Maka sontak Abu Lahab bersuara, hari ini Ikam jadi orang merdeka. Kehimungan, memerdekakan budaknya kehimungan. Detik itu juga beliau dicap orang yang himung dengan lahirnya Nabi. Tapi kelanjutannya beliau memusuhi Nabi. Ternyata dengan memusuhi Nabi, penghargaan karena si menghimungi lahirnya Nabi kada dicabut.
Allahu Akbar, luar biasanya Rasulullah. Bagaimana hari ini kita yang berkumpulan duit sagan Rasulullah, nang memasang tenda sagan Rasulullah, nang ibu-ibunya bamasak sagan Rasulullah, bapak-bapaknya rapat sagan Rasulullah. Kayak apa itu? Maka jaminlah orang yang seperti ini, insya Allah yang hadir di sini, yang membantu acara ini, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Siti Fatimah menjelang bulik wae, menjelang wafat Siti Fatimah, beliau memandai kedua anak tercinta beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setelah beliau mandi, beliau surui, beliau sisir rambutnya. Setelah itu beliau masakkan makanan untuk kedua putra tercintanya ini. Kurangi egonya awalan. Terlalu banyak egonya. Halo, satu. Halo. Satu. Dia kena video kepada Bapak. Halo. Ya, ini aja. Setelah dibuka lagi. Sampai mana tadi? Sampai ibunya banyak. Sampai Sayyidatina Fatimah kada maherani laki sidin yang berada di sampingnya. Lalu Sayyidina Ali nanya, wajar Sayyidina Ali, ya Fatimah Zahra, kenapa? Karena biasanya kayak ini pian. Biasanya lawan laki itu Masya Allah Fatimah itu luar biasa. Hari itu kata kayak itu Fatimah. Lalu dijawab oleh Sayyidatina Fatimah, hari ini terakhir jaka bahasa Banjar tuh, hari ini kehabisan ulun kesini. Saya Muhammad duduk. Ulun akan nyusul Rasulullah. Ulun kada bulik lagi. Tak umur Sayyidina Ali. Tak umur Sayyidina Ali. Ujar Siti Fatimah, ujar Sayyidina Ali tak. Amun pian hendak nyusul Nabi, kalau pian hendak menghadap Rasulullah, sampaikan 3 hal. Pertama, sampaikan rinduku sama Rasulullah. Sampaikan salam rinduku sama Rasulullah, kata nang laki Sayyidina Ali. Yang kedua, jangan ikam ceritakan nang kaya apa kehidupanku, pemalah ini ikam karena aku orang miskin. Tutup biakan nang ada baikku lawan Rasulullah. Nang ketiga jadi Sayyidina Ali, ketika nanti aku diseret-seret di padang mahsyar oleh malaikat Zabaniyah, maka tolong bantu aku. Masya Allah. Menangis gitu. Lalu Siti Fatimah bapander buai. Jarang Siti Fatimah, bila ulun nanti meninggal dunia, ulun masuk kubur, tolong titip itu ada kertas tulisan yang dipundut, yang dibungkus, buatakan dalam pati ulun, buatakan dalam tiang lahat ulun. Karena orang Arab pada bepati. Bepati itu di Banjar, pokoknya ketika sini. Jadi ijar Sayyidina Ali apa di dalam kertas itu rahasia di Siti Fatimah. Demi Allah, aku hendak tahu di Sayyidina Ali. Maka diceritakan kepada Fatimah. Dahulu waktu awal pian hendak melamar ulun, waktu awal pian datang kepada abah ulun untuk melamar Sayyidah Fatimah, maka Rasulullah menanyakan kepada ulun, ridakah engkau dengan Ali ketika Ali melamar ikan? Ridha. Dengan maharnya 400 dirham. Menangis Fatimah. Seharga Fatimah cuma 400 dirham, ulun kada ridha. Fatimah, terus apa? Ikam hendak apa? Ya Rasulullah, ulun hakun aja lawan Sayyidina Ali. Cuma mahar ulun syafaat bagi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Fatimah luar biasa.
Maka turunlah Sayyidina Jibril dengan selembar catatan surat tersebut. Ya Fatimah, kenapa engkau melakukan itu, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini nang pian ingatakan, ini nang pian galang siang malam, ini yang selalu pian ganang siang malam, keselamatan umat pian nang pian ganang. Maka ketika ulun menyandarkan ini kepada Allah, ulun sudah menyenangkan pian. Allahu Akbar. Dan ini akan ulun tampaikan, akan ulun tunjukkan nanti di padang mahsyar. Ya Allah, ini adalah mahar ulun, syafaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad. Luar biasa Fatimah, luar biasa Fatimah. Itu dzurriyyatnya Rasulullah. Kalau ada di kayah kita, di keliling kita, di kampung kita ada dzurriyyat Rasulullah, disayangi. Makanya jar Nabi, kalau tubikum amalikum tudillu bihima abada, Quran wa ahli baiti. Quran wa ahli baiti. Quran dan keluargaku. Keluarga Rasulullah luar biasa. Oleh karena itu ibu, perjuangan Fatimah untuk kita umat Nabi Muhammad andilnya luar biasa. Maharnya itu syafaat loh. Jadi kalau ibu-ibu hari ini kada mengganang cerita perjuangan para umi-umi yang luar biasa dahulu, mereka-mereka yang luar biasa dulu, dia untuk ibu aja. Kenapa? Karena andil kita siapa untuk Allah, andil kita siapa untuk agama Allah. Ini ibu-ibu, orang tua-tua kita, bapak-bapak, orang tua-tua kita sendiri yang anum-anum, yang muda-muda, semuanya akan balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah tugas kita di dunia cuma cari uang, cari duit, cari kebun, cuma itu doang? Kada berusaha kita mencetak generasi-generasi kita, anak-anak kita menjadi ulama, menjadi guru-guru, menjadi hafiz. Dengan diawali dari rumah dulu. Diawali dari rumah, dari hal kecil dulu. Oleh karena itu Rasulullah 1500 tahun yang lalu sudah mengganang kita hari ini, Bu. Mengganang keselamatan kita, mengganang bagaimana kita nanti di mahsyar. Kitanya bagaimana balasan kita sama Rasulullah. Ada si iblis, yang tahu iblis lah, Bu? Tahu lah. Soal berdapat. Iblis datang kayak Nabi disuruh Allah, "Lis, ya Tuhan, datangi Muhammad, datangi kekasihku Muhammad. Jawab apa yang dilakukan Muhammad kekasihku." Datang ke iblis ke lawan Nabi. "Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku datang ke ikam, ini perintah Tuhan, perintah Allah. Ikam takuni apa nak ikam takun, aku jawab." Ujar Nabi, "Nyata ikam para mutek. Aku kada wani bakar ampun ke iblis, karena bila aku kada jujur menjawabnya, maka nih perjanjian Allah untuk iblis umurnya sampai akhir dunia dicabut." Kada wani iblis. Siapakah orang yang paling ikam benci di dunia? Dijawab oleh iblis, "Ikam Muhammad." Ikam. Lalu siapa lagi? Keluarga ikam. Lalu siapa lagi? Orang nak mewarisi ikam. Siapa lagi? Orang nak menyambung dakwahnya, menyambung perjuangan ikam. Itu yang memang dimusuhi iblis, itu yang paling dibenci iblis. Jadi ketika ada ulama, ada guru, ada habaib, dicintai orang, disayangi orang, maka jar Nabi nang mencintai, nang menyayangi itu adalah muslim, mukmin bujur. Tapi ketika ada orang yang berjuang untuk Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dimusuhi orang, maka orang itu adalah munafik. Itu kata Nabi Muhammad. Oleh karena hati-hati kita baik. Makanya jangan sampai musuh bermusuh di kampung. Nang tuha memusuhi nang anom, nang anom memusuhi nang tanung lagi. Hiri bahiri jangan. Oleh karena itu kita tugas sama-sama.
Nang Tuhan tugasnya menasihati nang anum. Lamun kesalah, lamun bujur didukung. Nang anum menghormati nang Tuhan. Ini kayak apa nang anum hendak menghormati nang Tuhan? Mengapikan kanan. Salah sedikit Pak anggapik sedikit. Nang Tuhannya jangan tapi terlalu menyarikin nang anum. Nang anumnya jangan kada hormat dengan nang Tuhannya. Rame itu kampung. Rame itu kampung. Jangan iri-iri. Nang pintar, nang ahli pemerintahan, yuk kelola pemerintahan sebaik-baik semampu seahli kamu. Yang alim-alim, nih anak-anak muda-mudi, kumpulakan dakwah, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar iqra, belajar Quran, belajar tajwid. Kada ada nang melajari, iya guru saya ini ada. Iya, jangan sing kiau-kiau aja kumpulan biar memberi izin duit. Biar kira datang kamar ini sidin kada bawa ongkos kah? Pamalar sekampungan. Tapi hendak anak alim, tapi hendak anak ilmu, tapi abahnya ingin demi Allah dah bakal anak alim. Dah bakal. Ai tugas pian melajari anak tugas pian, Pak. Ai lain tugas guru lain. Guru itu jalan terakhir ketika pian karena mampu melajari, mendidik anak ahli bidang fikih, ahli bidang tauhid, ahli bidang tasawuf, ahli Quran. Itu tugas pian. Tugas kita selaku kita, bukan tugas guru. Guru itu jalan terakhir ketika kita merasa kada mampu. Oh, aku kada ahlinya tauhid, aku kada mengerti sifat 20. 50 akaidu, dimana kada mengerti. Nang aran istighna iftitar kada paham. Kalau anak bertakon nak istighna apa? Nah, apa istighna di sini? Iftikar apa? Iftikar apa? Tikar ada paham? Baik, kamu gak ada paham ya saya? Dulu guru saya ini ada dulu guru iftikar apa guru? Istighna apa? Ujar guru saya ini iftikar istighna itu adalah kumpulan dari 50 akaid. Oh, guru saya ini orang alim. Nah, sini nak menjelaskan. Makasih guru lah, boleh kan? Oh, mah dasar pemalar. Di amplop isi dena 10 juta. Nah itu, ayo bujur. Ayo 10 pian ya lah, pian ini lah kita tanding. Ikam jatuhkan anak masuk neraka kah? Anak masuk surga kah? Anak masuk surga ulun ya? Oh, oke. Amun hendak masuk surga, ikam taat lawan muda. Inggih siap mandat, layan itu kan siap taat. Tapi taatnya nyawa sesuai prosedur unda, sesuai aturan unda. Inggih waktu sembahyang kada sehibar rukun kaulin yang kita laksanakan. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kada sehibar Fatihahnya nang bagus. Tapi ada rukun yang lebih hebat. Nah itu rukun itu kada urusan dengan yang lain. Kalau Fatihah gerak salat itu cukup nang baduan yang menilai pena. Namun tak tinggal masih haja Fatihah dinolakan sidin, woi nang baduannya aja. Tapi rukun nang sabutik itu nang baduannya tidak bakal tahu. Apa itu? Rukun qalbi. Nah, ini urusannya langsung nang ampun urusan, yaitu Allah nang menilainya. Bujur apa kadar? Allahu Akbar. Mau imam, mau makmum, mau lelakian, mau babinian sama. Di mana hendak kau melaksanakan perintah Allah sesuai prosedur Allah, mun kita kada hakun duduk beparat lawan ulama, malah kita musuhi ulama. Mun ada orang alim sedikit, lu menyingking aja nah. Apa? Takutan bukan kesaingi. Modelnya Allah ini bilanya, Allah ini kada adil modelnya. Bila ini saya ini duitnya, bila ini saya ini duitnya. Ulun dan guru saya ini mulai dari kawan, mulai sama-sama di pondok. Cuma ulun kan sini ini termasuk orang yang terkenal, ulun kada. Ulun kada pernah nyari sidin ceramah, sidin haji, sidin kemana-mana. Kada pernah ulun. Kada pernah ulun karena seorang sadar diri kita makhluk la tu'athir. Kada pernah memberi manfaat dan kada pernah memberi mudarat. Artinya kada memberi bekas kebaikan surang kada ada. Kayak kehidupan surang yang ada ni pun barian orang diinjami orang dan suatu saat akan diambil orang. Kada patut dipuji, dan pantas dihina. Kada patut dipuji dan pantas dihina, oke? Kada patut dipuji dan pantas dihina. Kita nih,
Kalau kita hari ini merasa aku patut dipuji, siapa aja yang menghina aku jam tawa kajian apalah. Nah ini orang ini kada cocok nih, kada pas hidupnya. Kenapa? Bali belum belajar tauhid, bujurakan tauhid dulu. Tauhid itu urusan perhubungan kita kepada Allah. Jangan sampai kita lawan Allah kada beradab. Ulun sering bersuara di mana majelis. Jangan sehingga kita yakin kepada Allah. Allah bersifat wujud. Dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang maulah langit, Allah yang maulah bumi, yang masuk kita. Itu dalilnya. Ujar apa guru di Sokopol, apa amalannya? Banyak la ilaha illallah. Karena wujud Allah tidak ada awal. Wujud Allah baka ada perlu diperpanjang atau balawasan. Wujud Allah mukhalaf alil hawadis, lain daripada segala yang ada. Wujud Allah dia maha binafsi, wujud Allah kada perlu ditolongi. Dan kenapa? Karena Allah ampun dari segala. Itu yakin kita, tapi yakin kita kada bakal berguna Bapak Ibu Saudara ulun. Kada bakal berguna selama tidak diiringi dengan adab dan akhlak kita kepada Allah. Makanya orang bahari ulun belajar bahari pula masalah tauhid. Ini bakurinah duduk berduaan lawan guru mengaji masalah adab. Karena apalah guna keyakinan pian kalau adabnya kada pian yakin oh sedin tu abahku. Yakin aja pian bahwa ini abahku, ini kuitanku. Oh yakin aja ini guruku, yakin ini guruku. Tapi ketika keyakinan itu tidak berani dengan adab pian, lawan kuitan menempeleng, lawan keguruan menonjol di kepala. Apa guna? Keyakinan pian bahwa ini guruku, ini kuitanku, tapi tanpa diiringi dan dibarengi dengan adab tak ada guna, apalagi lawan Tuhan kita. Allah wujud, wujud Tuhan. Tapi kita kada diiringi dengan adab. Adabnya di mana? Dia pecahan orang bahari. Kalau kita yakin Allah wujud pertama, kita ada wani buai ulah nang pina kada dikatujui Allah. Allahnya ada pun. Ujar arwah guru bari aku ada. Aku mendengar aku melihat ada wani buai berpatir bahu buyan. Tahu Allah. Listi pulang kau. Ada wani, ada umpat-umpatan hanya urusan orang lain, ada umpat-umpatan. Itu ranah orang. Kalau wujud yakin Allah wujud, ada wani kita melaksanakan ibadah baik salat Allahu Akbar, malirik yang lain kada wani. Contoh kayak ini. Ini makanan banyak. Ini makanan banyak nih. Makanan banyak nih Bu Ay. Nah, bini kita datang. Nah, ini makanan dari Acil Imar Balu Anak Seko. Ini makanan soto Banjar dari Acil Ahmad Balu Anak Buah. Banyak nih. Makanan hebat nih. Datanglah bini kita. Nah, membawa nasi goreng. Nah, nasi goreng ala Banua. Datang. Dihadapinya kan, duduk dimakan ya, dihadapinya. Wani kah sinang lagi tuh malirik soto? Wani kah sinang lagi malirik nang lain? Kan bakal wani. Di sini nang duduk balu lawan balunya duduk. Di sini nang duduk acil janda lawan jandanya duduk. Di sini di hadapan seorang bini seorang duduk dengan nasi gorengnya. Beranikah kita melirik sambil makan? Nah, udah bakal berani buat. Nah, pasti memakan yang ada. Kayak itu juga kalau kita merasa Allah wujud, kita melaksanakan sembahyang gak bakal berani melirik dunia, gak bakal berani ingat ini, ingat itu, gak bakal berani. Karena Allah memperhatikan kita dengan sifat wujudnya. Itu adab buat. Iblis kenapa dilaknat Allah, diusir dari surga? Kenapa? Diusir dari guru orang-orang saleh, para malaikat. Kenapa? Karena ada adab sama Allah. Kira iblis yakin bahwa ini menuhanakan Allah seikung aja cukup, tidak cukup. Aku yakin aja Allah itu ada, yakin, tapi keyakinan tanpa dibarengi diiringi dengan adab sia-sia. Itulah fungsi dan manfaat orang belajar tauhid. Tauhid itu kada diketahui orang. Tauhid kada dilihat orang. Kalau belajar fikih yang diketahui dan dilihat orang. Ketika pian sembahyang angkat takbir, ketika pian sembahyang kada bangun, ketika pian sembahyang kada pakai Fatihah, orang tahu, orang mau mencap ini salah. Ini sembahyangnya kada pada diumpati, ini sembahyangnya kada pada dijadikan imam, tahu kenapa ini barang dohir. Tapi barang batin itulah urusan tauhid, orang kada bakal tahu. Makanya jar ulun ketika pian berjalan batis menuju rumah di padang kadang-kadang
Wit melihat buntut. Ketika pian melihat buntut ular, walau ularnya ada kelihatan, melihat buntutnya aja sudah pinandu, ini buntut ular. Ketika pian berjalan, nah, sampai naik ke rumah, ketika melihat wit buntut, nah di berubah buntutnya cak, pian tahu. Padahal caknya ada kelihatan, bukan buntutnya dua, melihat pian. Tauhid karena kawan tidak berapa, karena kawan makanya orang tauhid ketika ini dapat bala dua yang akan terjadi. Pertama, inya akan bersangka baik kepada Allah. Itu level yang kedua. Level pertama yang belum baik. Level kedua, inya akan menyangka baik. Ketika Allah sakitkan dia dengan didatangkan Allah garingnya nang dikayah dirinya, wa ima dikayah anak bininya, itu akan dijadikannya senjata untuk bagi dirinya menambahi cintanya kepada Allah. Karena jar Allah man ahabballahu 'abdan ibtala. Sangka baiknya jarnya mungkin nih kebaikan nih. Mungkin Allah ini baik di lawan aku nih. Gitu tak? Tapi bagi orang waliullah, orang yang ma'rifat kepada Allah, ada boleh sangka baik tuh. Apa? Mereka melihat langsung. Kalau sangka itu kan barang kada melihat, belum menyangka. Barang kada melihat, baru melihat, belum menyangka. Ya kan Pak ya? Belum melihat nih bandanya, belum kan kalau bersangka. Lalu orang-orang saleh bahari melajari sangka baik, husnuzan, sangka baik. Tapi bagi mereka orang ma'rifat kepada Allah, sangka baik kada dapat. Apa yang ada? Mereka melihat, apa yang dilihat? Ini adalah kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Dada lagi nak baik. Ada terlihat lagi tadi indik nak baiknya baik. Kenapa? Karena mereka berada di dalam lautan lingkup kasih sayang. Masa orang kasih sayang menyakiti? Ujar ulun. Di banyak majlis suruh bersuara. Orang ini hanya kawin kan? Hanya 2 hari menikah. Hanya 2 hari bis nikah kan? 2 hari. Kalau dikawinkan, hari Jumat nikah, hari Minggu nikahan, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu masih rame. Jadi di dalam kelambu berduaan bercanda-canda lewat bini. Bininya ini basang haja, bininya ini boleh basang haja kah? Ada basang haja kah? Gak tahu juga ulun, kada tahu juga ulun, kada ngerti juga ulun. Yang jelas si bini mengikut batis lakinya sehingga jangan. Si bininya mengikut telunjuk lakinya sehingga jangan. Si bininya mengikut telinga lakinya sehingga jangan. Pertanyaan ulun, si laki marah lawan bininya. Marahlah. Bungul kadada. Inya merasa ini adalah gagayaan kakasih. Sakit apapun ikutnya di telinga disandang lakinya. Disandang. Diharik. Kenapa inya tahu ini nama ikuti kakasih unda? Bukan bala itu, tapi Allah asyik jadinya rahmat. Coba pian datang bah kawin mula. Bah kawin nih malam Senayan, malam Selasa, nang bini itu dibucu aja duduk ke panjang kada. Nang laki ini bingung. Mamandiri kada wani. Lalu jadi lakinya. Keluar, mak kenapa ya mas ya? Dikutin lihat dibujuk berduduk, kayak dibujuk kan? Kayak potongan orang kerasukan sempat tuh, kayak orang kerasukan tuh nah. Ditakoni lang apa? Kenapa loh jadi? Oh baik, nyaman lah itu, nyaman lah di kamar kita, nyaman lah di kamar kita. Kayak itu Allah buat. Kalau Allah marah dengan kita, Allah dicuekin kita oleh Allah ya kabar. Makanya di dalam ilmu orang belajar tauhid, sedetik aja Allah kadang ngurus kita lahalaka binasa kita. Maka oleh karena itu jangan sampai kita jauh daripada Allah. Amun hendak jangan jauh daripada Allah, dekat ya Rasulullah. Karena Ibnu Athaillah kullu turuq asdud, semua jalan itu buntu ila tariqil Habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan cuma satu, yaitu jalan Sayyidina Muhammad. Maksudnya nang kaya apa Nabi Muhammad jalannya umpati, nang kaya apa Nabi Muhammad gembira turuti, nang kaya apa Habib Nabi Muhammad tuh si Nabi Muhammad kekasih kita tuh pada senang, jangan digawi. Nabi Muhammad kada senang ketika bini-bini itu wani lawan laginya.
Nabi Muhammad marah ketika lelakian tua ini menampilkan bininya. Jangan digaui, Pak. Kalau bujur pian cinta kepada Nabi Muhammad, maka pandanglah bahwasanya perempuan ini adalah kekasih Nabi Muhammad. Pandanglah lelakian ini adalah kekasih Nabi Muhammad. Kadang kita ngarang barang kekasih. Nang lebih asyik lagi ketika orang jalan Allah, jalan la ilaha illallah, mereka melihat sekeliling apapun di hadapan mereka, di higa, di kanan, di atas, di bawah, ini adalah buah karya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang dilihat di dalam mereka, ma ra'aitu syai'an bihi illa ra'aitu la ilaha illallah. Kalau ada yang dilihat mereka, didengar mereka, melainkan itu adalah semua adalah buah karya Allah Subhanahu wa taala. Kada waninya ketika ada orang bersalah, mau orang tuh, mau bini, mau anak, mau kawan, mau siapa aja, mereka kada bakal berani marah dengan orang tuh, karena marahnya ini akan berhubungan dengan Allah. Contoh kayak ini, Pak. Ulun tuh baulah apa ya? Ulah kaliangan. Di sini tahu kaliangan lah. Pak, bakal kaliangan layang-layang. Ya, layang-layang. Kaliangan kalau bahasa Banjar itu layang-layang. Nah, ulun buah lah kok bikin layang-layang nih, bikin layang-layang. Maaf lah campur bahasa Banjar. Kita bisa juga bahasa Indonesia. Jadi bikin layang-layang, dandak layang-layang besar. Nah, terus setelah selesai layang-layang ulun andak di ulun letakkan di balai desa umpama di apa kayak kalau di depan rumah ulun umpama. Datanglah pian. Pian kan membawa apa-apa, cuma batis pian kada baik. Pian jejak layang-layang itu masih aja. Nah, hancur layang-layang tadi. Senang apa kada yang punya layang-layang? Senang apa kada? Senang apa kada? Pasti marah. Ini Allah loh yang bikin manusia, Allah yang bikin anak, bukan kita yang bikin anak. Tidak ada manusia yang bisa bikin anak. Biar pian keturunan banyak anak, abah ulun 18 anak, kayak ulun 22 anak. Biar orang keturunan banyak anak, anaknya sekalipun tidak bakal bisa bikin anak. Karena yang bisa bikin anak, bisa bikin manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa bikin anak. Kalau bujur kita bisa bikin anak, ayo cetak anak kita, jangan ada hidung pesek kayak ulun. Bujur serius, jangan ada rambutnya yang kada labat, jangan ada keningnya yang kada labat, jangan ada bulu matanya yang kada lantik, jangan ada matanya yang sipit kayak Cina. Ayo kalau bujur kita bisa bikin. Kenapa sih? Sampai hari ini banyak keluar hira, lotong, pendek, matanya ganal sebelah. Kenapa sampai itu bukti dari bahwa kita kada bisa bola apa-apa. Kalau kita menyadari bahwa kita kada bisa bola apa-apa, kenapa kita berani marahin orang yang kita sayangi, yang disayangi Allah tersebut? Kenapa? Jawabannya hanya satu. Kita merasa ini ampun kita. Kita merasa ini ampun kita, makanya kita berani menyarikinya. Guru-guru lawan muridnya kenapa berani menjewer? Kalau gurunya kada ahli tauhid bahaya, Pak. Kenapa? Bahaya ketika gurunya kada ahli tauhid. Makanya rata-rata guru itu ahli tauhid, tidak ada guru yang kada ahli tauhid. Nah, itu guru pakainya. Oleh karena itu, orang bahari mendidik lawan kita. Ulun bahari ulun bahari malah belajar mengaji. Paikat di tangan guru. Paikat di tangan guru. Pom, pukulnya babalar. Belajar mengaji paikat. Siapa yang suara itu? Pasti suara rata-rata orang tua. Ya kan? Tua. Kenapa? Oh ternyata setelah hari ini ulun tahu kenapa sampai sekerasnya itu. Karena guru indah ketika kita membaca Al-Quran salah. Yang dipukul sini bukan tangan kita, tapi kita jadi salah membaca Al-Quran itu. Nah marah sini, kadang ini bacanya. Lalu dididik sini untuk keras, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Orang baik Pak, kadang itu kalau bu, sangkaan bertauhid beradaan baik. Kalinya wallahu alam kata kesayangan lawan anak digigit guru sedikit aja bisa lapor ke polisi. Oleh karena itu Pak Bu, belajarlah terus kita sebelum ini roh keluar pada jasad kita. Jangan sampai roh pada hulu keluar baru berpikir hendak belajar. Jangan sampai pada roh kita keluar baru kita hendak melatih diri kita, hubungan kita percintaan kita kepada Allah baru hendak dimulai. Jangan dari sekarang Pak. Dari sekarang hubungan kita jangan sampai
putus dengan Allah. Oleh karena itu rahmat Allah siang dan malam meliputi apa saja, itu jangan sampai kita lewatkan begitu saja di dalam pandangan kita. Rasakan ini semua adalah kisah yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa bikin kisah melainkan kisah itu daripada Allah. Kenapa? Kita melihat ayam berkambuk dahulu waktu zaman jahiliyah, kita melihat ayam yang bisa berkambuk. Ternyata hari ini kita melihat keindahan, keelokan Allah ada di ayam tersebut. Belajarlah tauhid. Karena tauhid adalah fondasi kita, modal kita untuk ketemu bersama Allah. Oleh karena itu pesan-pesan ulama kita banyak dahulu tentang masalah memperbaiki hati. Karena bila hatinya baik, zahirnya baik. Bila hatinya ada baik, zahirnya akan jadi munafik. Walaupun kelihatannya baik, padahal ujung-ujungnya munafik. Oleh karena itu batiniyah kita adalah salah satu cermin pendukung kita untuk membuktikan tangan batis kita, mata dan pikiran kita baik selamanya. Tapi bila sudah dimulai di sini ada baik, maka di luar dan di dalamnya akan ada baik juga. Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu wa hiya al-qalb. Apabila hatinya bagus seluruh tubuhnya. Apabila hatinya rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Tergantung hatinya. Oleh karena itu dahulu baik ada seorang cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini Pak dikepung oleh orang kafir. Lalu Sidin Ibrahim melihat orang kafir satu di masyarakat dengan berderai air mata. Jatuhan air mata Sidin, guguran banyu mata Sidin membasahi pipi Sidin yang mulia. Lalu ditanya oleh saudara Sidin, kenapa pian takutan mati kan ya Sidin? Bukan ya Sidin, aku demi Allah tidak pernah takut dengan kematian. Aku Husain cucunya Rasulullah tidak pernah sekalipun takut dengan apa yang namanya kematian. Tidak pernah. Tapi aku kasihan melihat orang-orang yang di hadapanku ini nang memusuhi aku ini Sidin. Mereka akan dibanam di dalam panasnya api neraka. Oleh karena itu apik-apik buat kita. Kalau pina nang di hadapan kita nang melihat kita nang pina membunglang, nang melihat kita biasa-biasa aja, nang melihat kita pina kayak itu aja. Kalau pina orang itu lebih mulia daripada kita di pandangan Allah. Oleh karena itu cara kita berhubungan dengan manusia itu adalah dua. Pertama, orang baik kita ada. Itu pandangan hati baik. Bila kayak itu kalimatnya, kada mau menghina orang, kada mau merendahkan orang, kenapa nih orang baik. Tapi bila sudah pandangan dibalik, orang kada baik, kita membaik, tak bakal baik. Kada bakal babinian khususnya api-apik pae, api-apik gue bini-bian. Kalau pian sudah merasa mulia, camuk pae dunia persilatan. Dengan apa mulianya? Dengan cincin umpamanya. Cincin bersusun pae di tangan bini-bian. Nah. Tulak ke masjidnya. Allahu Akbar. Waktu jalan ke masjid aja gininya pae sudah merasa jadi orang mulia kan. Berdosa terus tuh pian ikut juga berdosa. Karena menghubungkan cincin dengan pian nomor apa? Ada kurangnya nomor seorang, tapi duitnya kan carian pian. Mencari duit saja nukar cincin, akan nukar kalung, sudah nukar galang, akan bagak, akan berhubung dengan pian. Apik-apik dengan bini, apik-apik dengan anak. Nah kasihan orang diikat wae. Waktu at-tahiyatul mubarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan dalam fikih waktu asyhadu an la ilaha illallah itu tangan mata nih meimbai menyanyi tangannya telunjuk. Ya kan? Mata kita diarahkan ke telunjuk, asalkan ke sajadah. Terus ketika asyhadu an la ilaha illallah tangan ke telunjuk. Tapi karena dihiga cincin hibah bisa menyirik ke higa nih. Ini mudarat nih nang cincin ke masjid kita anak barai kan? Anak penyembah Allah kan? Ibu-ibu, kalau pian hendak ke masjid tak arai baik pian di rumah, karena pian dilaknat sama Allah. Kalau pian hendak ke masjid menyembah Allah, paculi cincin pian dulu. Nah, paculi cincin. Kalau sampai cincin kasihan kawan dihiga. Asyhadu an la ilaha illallah. Matanya ke kanan. Nah, mulai gambar kupu-kupu sampai nang ke mata satu. Ada nang tiga tantangan. Mainiakan aja kada kau lagi pakai tangannya. Kapan tenang hibah. Bini sorong kan, apik-apik pak. Ini bukan masalah apa-apa, tapi ini masalah kayak apa kita selamat keadaannya di akhirat. Ini nang digadang Nabi kita.
Jangan sampai gara-gara hal kayaknya sepele tapi mudaratnya ganas sama kita. Ini mudarat loh Pak. Kalau kita hendak berjalan ke undangan, yuk boleh ikam menyai memakai, boleh ikam menyai memakai sebanyak-banyaknya cincin, tapi urus hati ikam. Hendak agak ada. Ada aja, oke? Bila ikan yang hendak agak terus, apa dompet kami serangan tulang. Ada wani kita pengen menyertai orang yang hendak beragam kepada manusia. Ada perlu, karena nanti agak ini ampun dunia Pak. Supan kita berjalan di batis, dia berjalan di tanah sidin, sedangkan diri kita agak. Tidaklah orang bakal mencium bau surga selama di hatinya ada rasa agak. Oleh karena itu pesan-pesan ulama bahari banyak sudah. Misalnya kita aja mempraktikkan diri kita, mau kada melaksanakannya, mau kada memakainya, mau kada memperbaiki diri kita sampai kita menjelang akhir kita mau mengucap la ilaha illallah. Itu Pak yang wujud selamat. Selama hari ini Pak ibadah, jadi kaum, jadi apalah, terserah jadi imam, mau jadi apa Kak? Belum tentu Pak karena menjamin kita masuk surga lagi. Karena menjamin keselamatan kita. Karena di ayat ayat hanya ketahuan kita ini bawa kan mengucap la ilaha illallah atau kakak la. Kalau kau pandang lagi ketentuan di kena hari ini hati-hati. Tak perlu roh masih ada, perbaiki, benahi diri kita, bukan benahi orang. Ujar Imam Ghazali, fa'alaika bi khosati nafsika wa da'il awam. Jangan memikirkan otaknya, mikirkan orang aja, urus orang aja. Kayak apa caranya orang nih, kene, kada usah ngurus orang. Kita beres sudah. Urusan kita dengan Allah sudah bujur apa kada? Apakah kita hidup hanya disibukkan dengan mengurus orang, mengurus kampung? Kada juga kalau baik mau urus diri seorang berapa umur sudah? Umur rupanya hanya 13. Jika menjaminkan dengan 13 tahun sampai ke 30. Kalau pindah di 27 meninggal. Kalau pindah di umur 20 meninggal. Tidak ada orang yang tahu bahwa umur kita. Oh iya, anu guru aja yang penting itu nang kai-kai nang umur 50, 70. Kada tentu banyak dia nang umur 70, 80. Ungak kayak garing. 4 anaknya nang garing sudah langsung mati artinya lagi. Artinya apa? Allah tuh mencabut roh seseorang tuh bukan dengan cara adat, ini dia tuh hak mati, ada dengan cara hak dan cara Allah sendiri. Oleh karena itu urus kita bujur-bujur ini diri kita urus, apalagi untuk menceramah hakikat benar, bisa berpadan memakai kada. Apik-apik benar, pian-pian dua ulun dua keluarga kita semua. Mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Pemurah dan Pengasih dan Penyayang mengharamkan jasad kita dimasukkan ke dalam api neraka. Mudahan kita berkat guru-guru kita, berkat orang-orang soleh, berkat para habaib, berkat orang-orang yang luar biasa dekat dengan Allah dan mereka itu nempel dengan Allah siang dan malam. Mudahan kita keluarga kita, umat abah kita, jiran tetangga kita, sahabatan dapat rahmat siang dan malam. Mudahan dapat rahmat siang dan malam. Mudahan dapat rahmat siang dan malam. Terakhir, ya Allah, ampuni dosa umat abah kami. Ampuni dosa umat abah kami. Ridhai mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Ya Allah, jadikanlah umat abah kami, umat abah mintuha kami, tempatkan mereka di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Karim wahlaha, 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 ya Karim wahlaha. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum, minta maaf, ampuni ulun dosa dan kesalahan ulun. Kalau ada beban dan salah, ridhai ulun dan keluarga ulun berataan doakan mudah selamat dunia akhirat. Iyan kayak video seberataan, ulun minta ampun kalau ada waktu dan kesempatan beban dari tadi ada yang menyinggung atau apa yang nyaman di hati dia yang mengajak itu nak ulun minta ampun, itu nak ulun minta maaf. Mudahan Allah ridhai ulun dan keluarga kita berataan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah